Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bersama-sama memasuki minggu Advent yang pertama. Ya, minggu di mana kita akan menantikan dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus bukan dalam sebuah perayaan yang besar, tetapi dengan hati yang tulus untuk kita dapat memberikan hidup kita dan hati kita kepada Tuhan. Untuk menandai kita memasuki minggu yang pertama, minggu di Advent ini, Lause akan nyalakan lilin yang pertama. Pada minggu Advent yang pertama ini kita bersama-sama diingatkan akan sebuah janji Tuhan, yaitu Dia memberikan kepada kita sebuah pengharapan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Untuk itu Lause akan mengajak kita membuka di dalam Yesaya pasal 9 ayat pertama dan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari bersama-sama kita akan memasuki minggu Advent yang pertama dengan sekali lagi kita boleh menghitung betapa banyaknya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita adalah dulu yang tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam dosa, tetapi oleh karena kasih-Nya yang ajaib Dia mengirimkan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Biarlah janji ini akan juga kita sampaikan bahwa di dalam Kristus ada terang yang ajaib dan Kristus sendiri itu adalah terang. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Loh saja anak-anak berdiri bersama-sama. Ibadah Minggu Advent yang pertama kita akan awali dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setianya tidak pernah beranjak dari kehidupan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, shalom Lause. Apa kabarnya Lause? Oke, luar biasa. Lause juga percaya bahwa anak-anak kami yang ada di rumah pasti semuanya keadaannya luar biasa. Sama seperti hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian, kita akan bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab
anak-anak, mari kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Jika pada saat ini, pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik untuk 1 minggu yang sudah kami lewati, bahkan sepanjang kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, karena kami tahu bahwa itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami sudah siap untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Lause Leni, Iya, Lause Leni Lause. pernah nggak dalam satu hari itu bawaannya itu nggak baik, bad mood gitu? Pernah Lause. Terus Lause bersuka cita nggak? Tetap bersukacita Lause, nggak? tetap bersuka cita. Ya, sama seperti lagu ini, kita mau setiap hari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, gimana? Bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Nah, anak-anak, puji Tuhan, gimana? Masih tetap semangat? Pasti semangat. Lausa masih tetap semangat? Masih Lause. Oke, nah anak-anak tahu nggak, Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia begitu baik bagi setiap kita, terlebih bagi anak-anak. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan yang punya kelebihan, kekurangan. Kenapa? Karena kita begitu berharga di depan Tuhan. Nah, sama seperti pujian kita pada saat ini, bersama Tuhan
aku pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagai kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, Lause, Eva. Ya, nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman
sekarang kita mau berdoa dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, lalu saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ketika kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ketenangan hati sehingga ketika firman Tuhan diwartakan, kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami ini, di mana kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik, apakah masih ingat dengan Rasul Paulus? Siapakah dia? Sebelum dia percaya Tuhan, Rasul Paulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Tuhan. Dia mau mengejar orang percaya, bahkan menyiksa anak-anak Tuhan. Tapi setelah dia bertemu Tuhan dalam perjalanan ke Damaskus, Rasul Paulus menjadi seorang yang sangat berbeda. Dan ada tugas baru yang Tuhan beri bagi Rasul Paulus. Apakah itu? Sebagai misionaris. Ada yang tahu misionaris itu apa? Hari ini kita mau belajar tentang tugas Rasul Paulus ini. Sebelumnya, Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan tentang hamba-Mu Rasul Paulus yang melayani sebagai misionaris. Biarlah Tuhan menolong, buka hati kami, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, misionaris adalah orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa dari desa ke desa, bisa dari kota ke kota, atau dari satu negara ke negara yang lain. Tapi bukan untuk traveling ya, bukan untuk foto-foto atau liburan, bukan. Nah, misionaris ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu dia harus pergi ke tempat-tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Kenapa tugas ini penting? Karena ternyata banyak orang di luar sana yang belum pernah mendengar tentang kabar baik. Banyak orang di tempat lain yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa mereka. Banyak orang di tempat-tempat lain yang tidak tahu bagaimana sih saya bisa masuk ke surga. Dan bahkan mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus mau menjadi sahabat mereka. Nah, sebagai misionaris, Rasul Paulus melakukan banyak perjalanan misi. Ada 3 kali di Alkitab Rasul Paulus berkeliling untuk melakukan perjalanan misi. Dan dalam perjalanan misi yang ketiga, Rasul Paulus berangkat dari Antiokhia. Di situ pertama kali orang percaya disebut Kristen. Terus dia berlayar ke Efesus. Setelah itu dia ke Makedonia dan singgah di Troas. Troas itu tempatnya kalau sekarang ada di Turki. Anak-anak bisa lihat di peta ada di Timur Tengah di Turki. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang dialami atau apa yang terjadi saat Rasul Paulus memberitakan Injil di Troas. Waktu itu ketika Rasul Paulus tiba di sana, itu adalah hari pertama atau hari Minggu. Dan biasanya umat Tuhan berkumpul untuk memecahkan roti atau melakukan perjamuan. Semua orang senang karena Paulus yang mereka nanti-nantikan ada bersama dengan mereka. Ini adalah kali kedua Rasul Paulus mengunjungi kota Troas.
Mereka berkumpul di satu tempat yang besar. Banyak lampu yang menerangi ruangan itu. Dan ruangan itu terletak di lantai 3. Dari sekian banyak jemaat yang mendengarkan Paulus, ada seorang anak muda yang juga ikut serta di situ. Anak muda ini bernama Eutikus. Bukan tikus ya, Eutikus. Arti dari nama ini baik sekali, yaitu orang yang beruntung. Nah, Eutikus ini mencari tempat yang cocok, yang tepat untuk dia duduk. Tapi dia tidak duduk di kursi. Dia juga tidak duduk di lantai. Di mana ya dia duduk? Oh, dia menemukan jendela. Jendela yang besar. Zaman dulu jendela tidak ada kacanya. Jadi langsung plong gitu ya. Nah, Eutikus ini duduk di situ. Memang tempat ini enak karena langsung masuk angin ya, udara segar ya. Jadi rasanya mungkin dingin, segar, sejuk ya sambil mendengarkan khotbah Paulus. Tapi adik-adik, coba adik-adik bayangkan, duduk di jendela, posisi lantai 3 ruangannya. Itu berbahaya tidak? Tentunya sangat berbahaya bukan? Eutikus harus menjaga benar-benar supaya dia duduk dan tidak sampai badannya condong keluar dan akhirnya dia jatuh. Nah, tidak terasa ya, dari sore sampai tengah malam Rasul Paulus begitu semangat berkhotbah. Karena dia pikir waktu dia untuk mampir ke Troas itu sangat terbatas. Jadi dia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk memberitakan firman Tuhan. Dan orang-orang yang mendengar masih begitu antusias, masih begitu semangat. Eutikus yang saat itu lelah ya, dan juga karena waktu sudah tengah malam melewati waktu tidur, dia mulai tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Dan akhirnya perlahan-lahan dia tertidur dan terlelap. Dan tentunya saat dia terlelap, dia tidak bisa mengontrol tubuhnya lagi. Dan tiba-tiba ada suatu suara yang besar yang mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Suara apa? Ternyata Eutikus terjatuh adik-adik dari lantai 3. Orang-orang yang asik mendengarkan khotbah Paulus langsung berhenti. Mereka segera lari ke bawah turun dan melihat apa yang terjadi. Dan benar, mereka mendapati Eutikus yang malang sudah tidak bernyawa lagi. Raut muka yang senang tadinya karena kehadiran Paulus berubah menjadi raut muka yang sedih. Karena saudara yang mereka kasihi, Eutikus, telah meninggal. Adik-adik, pada waktu itu ketika Rasul Paulus juga turun dan melihat Eutikus, apa yang dia lakukan? Kita mau lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Di situ tertulis, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Ya, akhirnya Eutikus kembali hidup. Orang-orang yang melihat sangat bersuka cita karena Tuhan membuat mujizat melalui Rasul Paulus. Setelah peristiwa ini, mereka kembali ke ruangan atas lantai 3. Mereka memecahkan roti bersama, mengadakan perjamuan, dan Rasul Paulus masih memberitakan Injil sampai pagi. Dan mereka jemaat Tuhan memiliki semangat yang luar biasa, termasuk Eutikus, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu, pada waktu mulai pagi, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Miletus. Dan Eutikus ini diantar pulang oleh teman-teman yang lainnya. Dan mereka semua jemaat yang ada di sana sangat terhibur. Adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari?
Lause ingin adik-adik boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan adalah firman yang penuh kuasa, bukan sembarangan. Oleh karena itu, saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di sekolah minggu, biarlah adik-adik boleh mendengarkan dengan sikap yang baik. Tidak sambil bermain, tidak sambil bercerita, atau mungkin mengganggu teman. Biarkan firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik oleh lause, oleh guru, dan tidak terganggu, tidak terhalang oleh tingkah laku adik-adik sendiri. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan itu. Yang kedua, kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang tadi lause bilang sebagai seorang misionaris. Dia begitu semangat menyampaikan firman Tuhan. Dia mau semakin banyak orang mengenal akan firman Tuhan, akan kasih Allah. Dia rela berkeliling ya, bahkan dari sore sampai pagi memberitakan firman, harus pergi lagi. Dan nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar ada tantangan tersendiri yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi dia semangat, dia tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa banyak orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Dan dia mau Injil itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, adik-adik juga bisa jadi alat Tuhan menyatakan kasih-Nya sedari kecil. Bagaimana caranya? Mungkin di saat pandemi ini tidak bisa kemana-mana, kamu bisa menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu di rumah. Saat kamu susah, saat mama papamu susah, nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani, sehingga orang yang mendengarnya boleh diberkati. Kamu juga bisa mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang pernah kamu hafalkan. Kamu juga bisa mengajak papa mama berdoa. Kamu juga bisa mungkin membagikan ayat firman Tuhan kepada teman-temanmu lewat WA yang kamu ingat. Itu juga salah satu cara. Kamu peduli, kamu mau orang di sekitarmu juga mengalami kasih atau kabar baik dari Tuhan. Yang terakhir yang paling penting, Eutikus sangat dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Eutikus dan Tuhan mengasihi pemberitaan Injil. Eutikus yang kelelahan dan mengantuk. Dia terjatuh bisa dikatakan karena kesalahannya sendiri. Tetapi dia tetap dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak menghukum Eutikus karena dia tertidur, karena dia lelah. Tidak. Tuhan menghargai dorongan hati Eutikus yang tulus. Datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Datang untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan membangkitkan kembali Eutikus melalui tangan Rasul Paulus. Dan Eutikus masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga menyaksikan kebesaran cinta kasih Tuhan. Adik-adik, ingatlah bahwa tugas pemberitaan Injil masih akan terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua kali. Karena itu adik-adik harus tetap semangat dan giat mengerjakan panggilan Tuhan ini. Mari kita bersama-sama mau menghafal ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah adik-adik sekalian boleh tetap punya semangat untuk melayani Tuhan seumur hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang besar yang mau datang ke dunia ini untuk mengasihi orang berdosa. Biarlah kabar baik ini tidak hanya kami simpan sendiri, tetapi kami juga mau berbagi kabar baik ini menjadi alat Tuhan, menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pakailah kami anak-anak-Mu yang kecil ini untuk boleh menjadi alat kasih Tuhan yang nyata. Ini syukur kami, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau main tebak-tebakan. Kita mau tes adik-adik semua, kira-kira masih ingat nggak ya firman Tuhan yang tadi? Gimana ya Lause caranya? Caranya, Lause akan memberikan sebuah kalimat. Kemudian adik-adik menebak kalimat tersebut benar atau salah. Yuk kita mulai. Kalimat pertama. Arti nama Eutikus adalah orang yang dikasihi. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Eutikus artinya orang yang beruntung. Kalimat kedua. Paulus menyampaikan firman Tuhan sampai pagi. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kalimat ketiga. Eutikus tinggal di Troas. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kalimat keempat. Eutikus mengantuk dan tertidur di lantai. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Eutikus tertidur di jendela. Kalimat kelima. Eutikus terjatuh dari lantai 2 dan meninggal. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Eutikus terjatuh dari lantai 3 dan meninggal. Kalimat ke-6. Saat melihat Eutikus terjatuh dan meninggal, Paulus merebahkan diri dan mendekapnya sehingga Eutikus hidup kembali. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Anak-anak, sebagai ucapan syukur kita diberikan kesempatan memasuki minggu Advent yang pertama. Kita akan berdiri dan kita akan naikkan doa syukur kita menutup ibadah minggu Advent yang pertama ini. Kita akan berdoa dengan rendah hati, kita akan datang kepada Tuhan. Allah kami yang ajaib, kami sangat bersyukur buat janji-Mu yang begitu menolong kami dan menopang kami, bahwa Engkau datang sebagai terang dalam kehidupan kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya di masa kami menantikan dan akan merayakan kelahiran Tuhan, kami dipenuhi dengan sebuah pengharapan bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya di tengah pandemi ini ya Tuhan tidak akan mengurangi sukacita dan pengharapan kami ketika kami merayakan dan menyambut kelahiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, anak-anak, minggu ini sudah minggu keberapa Lause? Keempat. Berarti kalau udah minggu keempat berarti kita akan merayakan ulang tahun. Benar. Nah, minggu ini kita akan merayakan ulang tahun teman-teman dan Lause-Lause. Nah, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
umurnya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan tiup lilin. Ya, kita akan tiup sama-sama ya, Lose. Tapi pakai tangan aja. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat ulang tahun buat anak-anak kami yang lahir di bulan November dan Lause-Lause. Nah, sekarang Lause Tuti akan pimpin kita dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di bulan November ini merasakan sukacita dan pengharapan yang sungguh daripada Tuhan. Jika ada kesempatan hari ini merayakan ulang tahun melalui ibadah online hari ini Tuhan, kami berdoa agar kiranya bagi teman-teman, bagi Lose yang berulang tahun di bulan November, Engkau senantiasa berikan kekuatan dan sukacita. Bahkan mereka boleh senantiasa tetap berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumulkan dan doakan, kiranya Engkau juga akan menolong dan Engkau akan menyediakannya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.